Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan yang baik ini, saya bermaksud untuk memberikan sedikit ulasan tentang perkuliahan pekan yang lalu yang saya harap dapat kemudian menjadi evaluasi buat kita, yang menjadi bahan retrospeksi buat kita, sehingga nanti perkuliahan berikutnya semakin baik. Jadi pekan yang lalu alhamdulillah dari kelompok 1 sudah melakukan presentasi, kemudian juga sudah dilakukan aktivitas di Miro dalam bentuk brainstorming, beberapa tanggapan, beberapa pertanyaan, juga beberapa aktivitas untuk mencari contoh-contoh di kelas, sehingga board yang ada di Miro itu bisa menjadi bahan refleksi kita, bisa menjadi sumber referensi kita untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, gitu ya. Jadi ini Buyun menggunakan GoBranch yang alhamdulillah dalam waktu dekat ini GoBranch akan meluncurkan integrasi dengan Miro. Ya, ini Buyun menggunakan menggunakan beta testing. Jadi nanti ketika Anda sudah bisa memanfaatkan fitur barunya, kita semua nanti bisa masuk ke GoBranch dan sekaligus nanti bisa juga langsung dari GoBranch ini kita akses ke Miro. Ini saya demokan ya. Saya demokan. Jadi tadi setelah klik Miro, ya, klik Miro ini, kemudian saya memilih kelas A1 E2 ini, kemudian saya klik, maka akan tampil di sini, akan tampil di screen-nya, Di Miro ini, di GoBranch ini kita bisa menampilkan share screen dalam dua mode. Jadi mode yang pertama adalah mode untuk dynamic, yang itu bisa kita pindah-pindahkan begini ya. Kalau Anda menggunakan laptop terutama bisa dipindah-pindahkan, kemudian juga bisa dibesar kecilkan ukurannya seperti itu, atau untuk memudahkan untuk keperluan kita menggunakan whiteboarding, kita juga bisa menggunakan mode ini, mode presentation. Jadi kita klik enter presentation mode, yang ini tanda ini ya, sebelahnya silang ini kita klik, maka nanti akan ditampilkan dua layar atas dan bawah, dua sekat gitu. Jadi yang di atas ini untuk screen untuk boardnya ini, yang bawah itu nanti kelas. Jadi misalnya saya ingin melihat di kelas ya, teman-teman di kelas ya, semua misalnya menyalakan circle cam-nya ini dinyalakan, maka di sini akan ada kamera-kamera kecil seperti yang sudah pernah kita lakukan, gitu ya. Kemudian kalau kita ingin melihat lebih jelas whiteboardnya, aktivitas whiteboardnya lebih leluasa, kita ke atas, jadi bisa seperti ini ya, menggunakan dua bagian di GoBranch. Oke, saya coba untuk melihat aktivitas yang kemarin yang nanti akan juga kita manfaatkan untuk kelompok yang berikutnya. Jadi setelah presentasi dilakukan oleh kelompok 1, Mas Faisal dan teman-teman, kemarin sempat kemudian kelas ya beraktivitas di sini untuk mengisikan 4 kotak ini ya, 4 kolom ini, 4 kotak ini, hijau, biru, pink, dan abu-abu begitu ya. Yang di hijau ini Anda diminta untuk memastikan hal baru apa yang Anda dapatkan dari materi yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya, apapun silakan tulis di sini yang relevan dengan materi. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan beberapa materi yang lebih spesifik, yaitu tentang jenis-jenis pengelolaan bisnis. Di sini misalnya
Anda diminta untuk memberikan contoh perusahaan yang menerapkan strategi pengelolaan bisnisnya menggunakan waralaba atau franchise. Dan saya harapkan tidak boleh sama. Jadi ketika Anda mengisikan, maka dilihat dulu apa yang sudah diposting oleh teman-teman yang lain, kemudian Anda memposting sesuatu yang berbeda, begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah Anda diminta untuk memberikan penilaian gitu ya. Menurut Anda apa yang sudah baik dari presentasi kelompok 1? Itu sebagai bentuk etiket kita di dunia maya. Teman-teman pasti ya sudah melakukan effort yang luar biasa ketika mempersiapkan kerja tim ya, project di tim untuk menyelesaikan belajar materi yang menjadi tanggung jawabnya, mempersiapkan PPT gitu ya, berlatih presentasi dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah menurut Anda apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 1. Ini jadi masukan bukan hanya untuk kelompok 1 tetapi juga untuk kita semua. Jadi termasuk untuk teman-teman yang akan presentasi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan ini nanti ketika nanti kita melakukan hal yang sama di beberapa pekan ke depan ya, ini mungkin nanti kan kita akan melakukan variasi pembelajaran dan pola seperti ini mungkin akan digunakan beberapa kali ya, tapi tidak setiap pertemuan akan kita lakukan brainstorming seperti ini. Tetapi ketika melakukan ini yang dilakukan oleh Mas Faisal dengan misalnya memberikan komen-komen ya, tanggapan atas apa yang ditulis oleh teman-teman, ini salah satu hal yang perlu dibudayakan. Jadi ini juga kan memang sebagai fasilitasi. Untuk yang pertama ya, di kolom pertama ini materi apa sih yang sudah kita pelajari. Jadi misalnya ini Mbak Cahya jadi tahu tentang konsep akuisisi dan merger. Mbak Ria ya, saya jadi bisa mengetahui cara pengelolaan bisnis, mengetahui tentang jenis utama merger, kemudian juga tentang kerugian dan manfaat merger, akuisisi franchise dan bentuk bisnis lainnya. Kemudian juga keuntungan kerugian pengelolaan bisnis gitu ya, tentang kepemilikan, kemitraan. Ya, kebanyakan menangkap tentang merger, akuisisi franchise, manfaat, kelebihan, penyebab kegagalan ya. Di sini kemudian contoh-contoh perusahaan waralaba yang ada di Indonesia. Jadi ini untuk materi yang pertama atau di kolom pertama. Kemudian untuk berikutnya adalah apa yang sudah baik dari presentasi kelompok 1 ya. Jadi jawabannya diantaranya kelompok 1 sangat aktif menjawab pertanyaan ya dari Mbak Cai. Kemudian aktif cepat ya, menjawab pertanyaan juga cepat, PPT-nya juga lengkap Mbak Grandis. Kemudian penyampaian sudah baik, materi lengkap ya, menjawab pertanyaan dengan jelas. Kemudian menjawabnya juga cepat, kemudian cukup baik karena semua aktif anggotanya, memberi responnya cepat, kemudian juga sudah mempelajari materi dengan baik ya, kemudian tidak terlalu lama mencari jawaban hingga menghemat waktu ya, memberi kesempatan kepada yang lain bertanya. Ini Mbak Diva. Kelompok sangat antusias ya dalam menyampaikan materi, jelas, kompak, aktif. Nah ini dipotret oleh Mbak Afna ya. Kemudian sudah baik Mbak Fani. Ya ini besok teman-teman mungkin lebih spesifik lagi kalau kemudian memberikan ini ya, tanggapan sudah baik di mana, misalnya ini tadi Mbak Fani dalam penyampaian materi, kemudian ini dalam mungkin kekompakan, keaktifan gitu ya. Jadi di bagian mananya nanti bisa akan membantu dalam ini evaluasi. Menurut Anda apa yang masih perlu diperbaiki? Ya, di awal belum perkenalkan diri ya Mbak Cahya. Dijawab sama Mas Faisal sekalian membaca materi itu katanya ya perkenalannya.
Kemudian pemaparan sudah bagus, tapi dalam menjelaskan materi jangan terburu-buru ya. Kemudian ya masukannya terima perlu dibangun di kelas. Semua anggota peserta masih belum siap dalam presentasi kesiapan ketika awal tadi ya. Jadi mencari tempat yang sepi, ya tidak yang terburu-buru, serta mencari tempat yang sepi sehingga tidak terganggu suara yang bising dari kegiatan di sekitarnya dalam penyampaian materi. Ya, ini juga perlu diperhatikan, terutama ketika kita mau presentasi harus ada effort yang lebih, mencari tempat yang tidak bising, kemudian memastikan daya ya, semua sudah full charge, kemudian juga memastikan wifi atau data ya. Kemudian juga menyiapkan perbekalan yang lain, jangan sampai nanti kita misalnya terlalu bising. Kalau memang di rumah sedang ada aktivitas yang lain, mungkin kita perlu mengungsi juga ya. Nah, memang seperti itu kalau ini sedang ditugaskan untuk presentasi ya. Jadi ini bukan hanya untuk kelompok 1, masukannya dari Mbak Deris ini juga berlaku untuk semua. Kemudian menurut saya kelompok 1 kurang dalam koordinasi kelompok. Masih kurang karena Rian berbicara terlalu cepat dan Aji berbicara dengan suara yang lirih. Nah, ini mungkin nanti untuk kelompok lain ini ini gangguan jaringan katanya ya. Oke, jaringan. Kasihan sekali ini jaringan ini, memang yang paling lagi sering disalah-salahkan sekarang adalah jaringan dan sinyal. Gitu ya. Nah, oke. Tapi mungkin memang kita perlu latihan ya di awal, mungkin kita masih belum lancar, kadang mungkin agak kaku, agak gagap, belum kurang rileks dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi tempat belajar ya, tempat kita untuk belajar bagaimana misalnya ada teman yang sudah asik ya ketika menyampaikan gitu tanpa beban gitu ya. Itu bisa kemudian kita coba seperti itu. Jadi mungkin besok lagi memang materi kalau sudah dikuasai kemudian disampaikan dengan lebih santai, dengan lebih pelan gitu ya, dan melibatkan juga audiens gitu ya. Jadi tidak harus presentasi itu kita sendiri yang berbicara, apalagi sekedar membaca PowerPoint, tapi kita seperti berkomunikasi sebetulnya ya, tetap mengajak teman-teman untuk berinteraksi. Jadi kebanyakan minta untuk tidak terburu-buru ya. Kemudian juga PPT-nya ini ya, supaya tidak membosankan katanya ya, diberi warna, ada yang diusulkan Mbak Febriana itu supaya diberi warna. Tapi kita lihat jawabannya Mas Faisal ini katanya memang konsepnya memang elegan, jadi ini memang konsepnya dibikin hitam gitu ya, hitam dan abu-abu ya. Kemudian ya tadi mungkin diperlambat sedikit, ini juga nanti untuk catatan buat yang lain gitu ya. Kemudian ya ini sama nih background PPT-nya ya Mbak Grandis ya dibuat. Mungkin memang kadang-kadang kita perlu di PPT itu tidak harus dalam bentuk teks ya, bisa dalam bentuk visual ya, baik itu gambar, grafik, chart, ataupun bisa diselingi dengan video gitu ya. Jadi mungkin saya berharap dari kelas ada creativity juga dalam buatan slide. Kemudian yang ini tuh yang di bagian yang berikutnya itu di waralaba ya, kebanyakan ini menjawab teman-teman di waralaba. Ada sebagai contoh kemarin Bu Yun minta untuk belajar juga menyertakan linknya ya, jadi ada di sini menanti waralaba franchise ya, ini kan menarik karena banyak hal yang baru yang dibawa ke kelas. Bakmi Gajah Mada ya, Say Story, ada banyak banget ini hal yang baru. Nah, kalau kemudian diberikan link seperti ini ya, kemarin sempat saya kita buka juga kan ya, geprek bensu begini. Jadi ini link yang tadi kita klik ya, ada menunya, tolong teman-teman yang lain juga sama, ini lokasinya ya, kemudian call centernya teman-teman, kemudian ini media sosial yang bisa di follow. Jadi teman-teman nanti minta tolong juga yang lain coba untuk diberikan linknya ya. Kemarin ini ada Pak M. Wong donating ya, coba kita lihat. Nah, ini sekaligus ketika kita menampilkan ini bisa menjadi bahan nih untuk
Nanti teman-teman kan ada tugas yang kedua, nanti saya sampaikan mungkin besok ya. Untuk tugas yang Anda berpartner untuk menciptakan atau mencari ide-ide bisnis. Nah, dari yang waralaba ini, contoh-contoh yang nanti bisa di kelas, bisa menjadi ide-ide terkait dengan bisnis. Kemudian Anda mungkin perlu mulai dari varian produknya, ya donat, tetapi kemudian digoreng ya, ini seperti ini. Kemudian dengan rasa macam-macam, kemudian juga ada kemasannya ya, mungkin ya kemasan yang berbeda. Nah, ini seperti ini bisa menjadi ide buat nanti ketika Anda mau membuat ide bisnis, termasuk bagaimana menampilkan secara visual. Sehingga kalau di kelas lain memang ya, di semester sebelumnya, Bu Yun juga meminta mahasiswa untuk dari sekarang mempersiapkan membuat poster ya, poster, cari beberapa aplikasi yang untuk bisa membantu buat poster ya, seperti Adobe Spark atau Canva dan yang lain. Di handphone juga banyak kan aplikasi, dan saya yakin anak-anak milenial lah sekarang ya, Anda semua tuh bukan sesuatu yang sulit, karena memang kenyataannya kan begini. Kenyataannya sekarang jualan tidak hanya mengandalkan kita, ibaratnya kalau seperti dulu ayo siapa beli, tapi memang dengan bahasa visual seperti ini. Itu ya di antaranya. Nah, kemarin sedikit mungkin bagaimana cara untuk memasukkan ini caranya adalah dengan Anda cari linknya. Ini saya contohkan aja ya, ini contoh yang sudah ada. Misalnya Frances Donat tadi, Anda klik, kemudian alamatnya dicari, alamatnya diklik, kemudian ini saya naikkan sedikit begini. Jadi misalnya ada alamatnya, kemudian alamatnya itu di copy ya, kemudian setelah itu kita kembali ke Miro ya. Kemudian dari sini, ini sekedar contoh ya, misalnya ini contohnya, contoh saja. Ada dua macam cara mempost link dari website tadi. Jadi yang pertama adalah dengan ini, klik link di sini, paste linknya, kemudian Ctrl V ya, ini kemudian apply seperti ini ya, seperti ini. Jadi linknya ditempelkan ya. Sekali lagi, jadi kalau tadi kita menggunakan yang di sini ya, insert link, di apply, maka linknya akan muncul di sini. Atau Anda bisa juga tadi misalnya ini contoh ya, klik, kemudian di sini ada klik ketiga ini, kemudian link to, klik link to, kemudian kita Ctrl V ya, kemudian confirm. Nah, di sini nanti akan ada ini kan di sini nih, bentuk W ini adalah linknya ya, atau seperti ini. Jadi kalau ini tadi donating apa tadi ya, franchise donating, gini. Kemudian ini di sini pojok ini ada linknya yang bisa kita klik, akan menuju ke waralaba donating tadi. Seperti itu dari saya untuk kesempatan ini ya. Terima kasih untuk teman-teman baik kelompok 1 juga teman-teman lain yang sudah memberikan tanggapannya. Itu ya untuk kelompok 2, 3 dan seterusnya yang juga perlu mempersiapkan untuk presentasi, bisa belajar dari apa yang sudah disampaikan di sini, dibuat boarding ini ya, tanggapan-tanggapan yang ada di sini. Kemudian juga nanti begitu sudah terposting begini, segera kelompok itu memberikan tanggapan, memberikan respon dengan memberikan komentar melalui komentar yang ada di sini. Jadi klik komen, kemudian misalnya menanggapi ya, seperti tadi kayaknya Mas menuliskan misalnya, oke, perlu ditambahkan link ya, link ke website, boleh ke website atau YouTube, barangkali ada YouTube-nya ya kan, barangkali ada YouTube-nya Bakmi JM, kemudian bisa di post di sini ya, untuk YouTube maupun link website. Saya kira seperti itu akhir kata dari saya. Saya akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.